I can't describe it, to be honest. This is a really great feeling, especially when we have this great performance of the team. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Bantu Viking FK bekuk raksasa Ceko Saint Patinama lolos ke fase ketiga UEFA Conference League. Saint Patinama punya kans mengharumkan nama Indonesia di kompetisi elit Eropa pada musim 2022-2023 ini. Pasalnya, calon penggawa naturalisasi timnas Indonesia tersebut tengah berjuang meloloskan klubnya Viking FK menuju Liga Konferensi Eropa atau UEFA Conference League. Viking FK berhak mengikuti kualifikasi kompetisi ketiga terbesar antar klub benua biru setelah Liga Champions dan Liga Eropa tersebut setelah bisa finish ketiga di divisi teratas Liga Norwegia. Hanya saja kualifikasi yang harus mereka hadapi bersama Patinama jauh dari kata mudah karena prosesnya tergolong panjang. Untuk bisa lolos ke putaran final Liga Konferensi Eropa, Viking FK harus melalui 4 fase yakni kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga sebelum memasuki play-off. Saat ini Viking FK dan Saint Patinama sudah memastikan satu tempat di kualifikasi ketiga pasca menggebuk raksasa Republik Ceko Sparta Praha. Dengan hasil imbang 0-0 di leg pertama, Sparta sempat berada di atas angin kala unggul lebih dulu via gol Jarosław Zeleny di menit ke-42. Namun, Viking FK bisa merebut momentum lagi dengan lesakan balasan Filjar Favatne kurang dari 3 menit setelahnya. Tuan rumah kemudian mengklaim kemenangan agregat 2-1 usai Mai Traore melengkapi comeback mereka di injury time babak kedua. Saint Patinama sendiri cukup punya andil besar dengan tampil 90 menit penuh di posisi bek kiri. Pemain berdarah Belanda itu dapat mematikan pergerakan pemain lawan di depannya seperti Dominic Holleck. Lawan Viking FK di kualifikasi ronde ketiga sudah ditentukan oleh UEFA dan Liga Konferensi Eropa yakni kesebelasan asal Irlandia Sligo Rovers. Ketimbang Sparta Praha, calon lawan yang akan dihadapi pada 4 Agustus 2022 mendatang tersebut memang kalah pamor namun tetap tidak bisa diremehkan. Di mana nantinya jika berhasil lolos maka mereka sudah akan ditunggu pada babak play-off di mana pasti ada puluhan tim yang berambisi untuk melaju ke putaran final. Sebelum ini, belum pernah ada pemain asal Indonesia yang bisa bermain di kompetisi elit antar klub Eropa. Memang saat ini Patinama belum memegang paspor dan KTP Indonesia mengingat proses naturalisasinya masih berlangsung. Hanya saja siapa yang tahu di tengah gelaran Liga Konferensi Eropa nanti Saint Patinama telah diresmikan statusnya sebagai WNI dan bisa mengharumkan nama negaranya bersamaan dengan nama Viking FK. Media Vietnam hina timnas Indonesia. Percuma punya banyak supporter, prestasinya jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Media Vietnam Soha.vn menyindir timnas Indonesia dan PSSI. Soha menyebut percuma memiliki banyak supporter tapi secara prestasi, timnas Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Dalam beberapa waktu terakhir, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen. Ambil contoh tahun ini yang mana Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah 3 event kelompok umur garapan AFF. Sebut saja Piala AFF U19, Piala AFF U16, dan Piala AFF U18 Wanita 2022. Alasan AFF menunjuk Indonesia tentu karena antusiasme besar yang dimiliki oleh pecinta sepak bola tanah air. Meski yang bermain hanya tim nasional kelompok umur, belasan ribu penonton bakal memadati stadion. Ambil contoh saat timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Myanmar U19 di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 yang mana dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu sebanyak 18.000 penonton memadati Stadion Patriot. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika tidak ada pembatasan penonton di stadion. Soha menyadari antusiasme supporter sepak bola di Indonesia sangatlah besar. Namun Soha menyayangkan antusiasme besar itu tidak dibarengi dengan prestasi yang besar. Di Piala AFF U19, timnas Indonesia U19 sudah 9 kali menjadi tuan rumah, namun hanya sekali menjadi juara. Tulis Soha. Secara supporter Indonesia memang lebih unggul ketimbang Vietnam dan Thailand saat menjadi tuan rumah Piala AFF kelompok umur.
Namun yang paling penting adalah prestasi. Indonesia jauh tertinggal dari Vietnam dan Thailand. Tegas Soha. I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way. Nganggur karena belum dapat klub baru, Egy Maulana Fikri banting setir jadi tukang cukur. Pada 2021, Egy Maulana Fikri dipinang oleh klub Slovakia FK Senica. Namun sayangnya, baru-baru ini Egy Maulana Fikri harus pulang kampung lantaran klubnya bangkrut. Saat ini Egy Maulana Fikri tengah berada di Medan. Sepulangnya dari Eropa, Egy Maulana Fikri belum mendapatkan klub baru. Selama di kampung halaman, anak asuh Sintayong ini kerap membagikan momen bersamaan dengan keluarganya melalui media sosial. Ambil contoh unggahan kebersamaan Egy Maulana Fikri dengan ayah, ibu, dan dua saudaranya ketika sang adik tengah berulang tahun. Pada 25 Juli 2022 kemarin, Egy Maulana Fikri tertangkap kamera sedang mencukur rambut seorang pria di sebuah barbershop. Unggahan tersebut tentu mengundang banyak komentar dari warganet. Bahkan banyak dari warganet yang bercanda dengan bilang Egy Maulana Fikri cocok menjadi tukang cukur dan bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Itu tentu hanya lelucon belaka karena pecinta sepak bola tanah air ingin Egy Maulana Fikri terus berkarir sebagai pesepak bola. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain